Terus ada Rasman, kata-kata Rasman, NM. Lu apa? gini, Apa NM. enggak? Lu ngomong apa? 5 kali datang ke rumah, ditolak. Itu cerita dari mana? Cerita dari NM ya. Cerita dari mana, Ini cerita Rasman? ini kemarin disampaikan oleh Fadel di preskon saya. Iya. Dia mengatakan 1 kali, 2 kali itu mereka yang antar, 3, 4 kali. Katanya kamu tidak terima, Nikita. Nah, setelah itu mereka ini, si Loli ini nangis. Dia nggak mau dia pergi. Lalu kemudian dibawalah ke apartemen. Ya, ini kasus bukan cuman ini tuh bukan sekedar kasus cinta-cintaan. Ngerti nggak? Tahu. Iya. Terus ngapain lu bilang gini? Backingannya nih kita siapa? Nggak perlu pakai backingan ngelawan lu, Rasman. Kalau Loli sehat-sehat saja, jadi saya katakan Loli adalah saksi korban. Loli adalah korban dan saat ini ada di bawah perlindungan Nikita Mirzani. Di saat genderang perang sedang terjadi dalam kasus yang menyeret Loli, putri dari Nikita Mirzani, momen menegangkan baru saja terjadi, di mana Niki mendadak muncul saat Rasman sedang mengadakan preskon secara daring. Nikita tidak datang sendirian, ia juga didampingi oleh Dr. Oki, sosok yang dikenal sebagai kerabat setianya. Dengan tatapan tajam dan nada suara yang penuh tekanan, Niki mulai berbicara. Selama acara berlangsung, kemarahan Niki semakin membara, mencerminkan betapa dalamnya perasaannya terhadap kasus ini. Situasi ini membuat semua yang hadir di konferensi daring tertegun. Pertarungan kata-kata ini bukan hanya sekedar tentang hukum, tetapi juga tentang perjuangan seorang ibu melindungi anaknya. Niki bertekad untuk melawan semua yang dianggapnya sebagai penyerangan pribadi. Dan seperti inilah saat keduanya saling beradu argumen. Loli itu 5 kali datang ke kediaman NM, ditolak. Pertanyaannya, kalau ditolak, kira-kira Loli siapa yang nampung dia? Harusnya NM itu bersyukur, berterima kasih kepada keluarga besar Bajide, keluarganya Fadel. Terus ada Rasman. NM, lu Apa? gini, Apa NM. enggak? Lu ngomong apa? 5 kali datang ke rumah, ditolak. Itu cerita dari mana? Cerita dari NM ya. Cerita dari mana, Ini cerita Rasman? ini kemarin disampaikan oleh Fadel di preskon saya. Iya. Dia mengatakan 1 kali, 2 kali itu mereka yang antar, 3, 4 kali. Katanya kamu tidak terima, Nikita. Nah, setelah itu mereka ini, si Loli ini nangis. Dia nggak mau dia pergi. Lalu kemudian dibawalah ke apartemen. Berarti benar dong, satu keluarga bersekongkol. Sebelum ngambil kasus ini, sebelum ngambil case ini, lihat dulu nggak berita-berita yang sudah beredar? Lihat nggak video-video gue yang sudah beredar? Kan gue bilang, itu anak balik, tapi ada orang. Siapa yang mau bukain pintu? Berarti benar kan selama ini bahwa dia itu datang bukan karena atas keinginannya. Buktinya semua videonya ada kan? Buktinya setiap anak itu datang ke rumah gue, ada videonya kan? Berarti apa? Berarti itu anak dalam tekanan. Kok jadi lawyer nggak pinter sih? Dari situ aja udah ketahuan bahwa itu anak datang bukan karena keinginannya, tapi ingin datang supaya bisa diliatin di videonya gue sudah datang. Betul kan? Nggak salah dong kalau saya menolak. Rasman, nggak ngerti gue. Lu sendiri yang bilang dari awal, jangan bawa-bawa ke ranah pribadi. Tapi tiba-tiba di sela-sela preskon lu bawa-bawa Dr. Oki. Terus nggak lama lagi lu bikin lagi feed itu di IG lo tuh ya.
Lu bilang katanya ada artis senior. Sekarang gue mau tanya, siapa artis senior yang bilang katanya mau ngawinin, yang bilang katanya suruh kawinin tuh anak? Menilai Dokter O itu mungkin karena dia merasa waktu di preskon bersama dengan Fadel Al-Fajar Bajideh kemarin di kantor saya, sehingga dia merasa bahwa terusik gitu ya. Padahal kenapa saya menyebut nama dia? Sesungguhnya saya sudah sampaikan di depan media itu sampai 74 media ya yang datang pada waktu itu. Dan postingan Instagram saya terkait dengan Dokter O dan postingan Instagram Dokter O terhadap saya, yang di Instagram saya itu saat ini sudah 10 juta. Dan di Instagram Dokter O informasinya kemarin sore itu udah 10 juta. Jadi barangkali beliau mungkin hari ini sudah 15 juta, saya sekarang sudah mencapai 10 juta. Begitu antusiasnya masyarakat melihat antara sosok seorang Rasman dengan Dokter O. Dia menyarankan, Bang, Ngapain disaran-saranin? Itu anak dulu di bawah umur. Itu anak saya, nggak ada urusannya sama orang jalan-jalan itu kawin. Dengar dulu. Barusan dia telepon lagi di depan tim saya di Medan ini, baru 20 menit. Artis itu ngomong, maksud dia itu gini, Bang, udahlah Bang, tunggu aja dewasa si Loli, mereka udah cocokkan aja, nikahkan aja sampai dewasa gitu. Lu juga Rasman, kadang-kadang juga suka aneh ya, gak pernah fokus sama persoalan yang sedang lu jalani ini, gak pernah fokus, selalu melenceng kemana-mana. Ini gue nggak tahu ya, dasar apa lu tuh sampai ngambil case ini tuh gue nggak tahu. Cuma gue mah positive thinking aja, mungkin karena lu udah nggak ada pekerjaan biarkan dan masuk ke media lagi, it's okay, it's fine ya. Ini kasus bukan sekedar kasus cinta-cintaan, ngerti nggak? Tahu. Iya, terus ngapain lu bilang gini, backingannya Nikita siapa? Gak perlu pakai backingan ngelawan lu, Rasman. Aku nggak bilang, aku kan disampaikan orang ke saya. Bukan, itu di feed lu kan jelas itu backingannya. Iya, dengerin segala macam. Kamu ngomong terus, aku ngomong dong. Aku layanin kamu loh, NM. Di Polres sekarang gue yang nyerocos dong. Bentar dulu Abang, biar Nikita dulu ganti-ganti. Udah, silakan. Kalau memang begitu, mari kita bersepakat. Nikita fokus pada pembuktian apa yang dilaporkan oleh Nikita di Polres Jakarta Selatan. Saya fokus ke pembelaan kami terhadap Fadel. Enggak. Sekarang kita deal ya, Nik ya. Deal ya, di situ kita fokus. Meluasnya kasus yang dialami oleh Loli tak pelak mengundang perhatian dari berbagai kalangan, termasuk dari pengacara kondang Farhad Abbas. Menurut pengakuannya, Farhad menekankan betapa seriusnya situasi ini. Pria berusia 48 tahun itu memprediksi bahwa kasus ini akan semakin berat, terutama dengan fakta bahwa Nikita Mirzani kini memegang barang bukti berupa ponsel milik Loli. Ponsel tersebut yang kini sudah dibuka diharapkan bisa mengungkap banyak informasi penting dan dugaan-dugaan baru yang mungkin belum terungkap sebelumnya. Lantas, apa yang akan dilakukan Nikita Mirzani selanjutnya? Benarkah kasus ini akan semakin berkembang dan akan menyeret keluarga Fadel? Untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin, Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Saya penjarakan semuanya. Ya, bisa jadi nanti dikembang-kembangin. Maunya sih satu keluarganya Fadel ya. Kalau app nanti kita panggil ya, setelah kita mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi, nah itu nanti kita panggil untuk yang dilaporkan, itu jelas. Ya ini lagi diproses Mbak, jadi setelah dilaporkan kita proses, kemudian mengumpulkan barang bukti, mencari saksi-saksi, ya itu yang melihat, mendengar, kemudian dari barang buktinya juga kita sudah kumpulkan, penyidik sudah mengumpulkan itu. Jadi kalau tambahan hukuman, bukan tambahan hukuman karena maksimal 15 tahun. Saya buatkan laporan baru sehingga tidak selesai-selesai hidupnya di situ. Iya, jadi kalau selesai dalam menjalani perkara ini, katakanlah dia menjalani satu sisi
satu perkara A katakanlah, ini belum selesai kita kasih lagi perkara 1B. Nah, nanti biasanya itu di dalam masa penahanan, masalah proses ini itu dipecah. Ini dulu tidak dilaksanakan proses penahanannya, ini selesai baru masuk lagi. Jadi hidupnya tidak selesai-selesai. Ya, saya melihat bahwa sudah tepat dan harusnya diusut, karena anak di bawah 16 tahun tidak boleh dalam penguasaan laki-laki, apalagi bisa dibuktikan bahwa adanya hubungan pacaran atau hubungan di bawah anak usia bawah umur. Di Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada. Kemudian kalau misalnya ditemukan video-video film atau apa, itu bisa dikenakan juga apabila mereka melakukan satu hubungan yang dokumentasi. Nah, kemudian ancaman hukumnya tinggi, apalagi menipu anak di bawah usia 18 tahun. Nah, dan ini menurut saya di samping diawasi oleh ibunya, harus dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak juga. Nah, dan hati-hati ya, membela atau melawan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak kecil itu tidak akan mendapat simpati dan akan pro kontra. Pada Kamis 19 September 2024, momen penting terjadi ketika Loli akhirnya berhasil dijemput. Nikita Mirzani bersama beberapa orang terpercaya tiba di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Penjemputan paksa yang dilakukan Nikita di tengah perseteruan panasnya dengan putri sulungnya itu sempat terekspos ke media sosial. Setelah berhasil menjemput Loli, gadis yang kini berusia 17 tahun itu pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum, untuk kemudian selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. Pada saat ditemui, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengungkap bahwa saat ini Loli berada dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Kemudian Fahmi kembali mengungkap bahwa saat ini Loli berada dalam kondisi sehat dan tenang di bawah perlindungan Nikita Mirzani di salah satu safe house. Kalau Loli sehat-sehat saja, jadi saya katakan Loli adalah saksi korban. Loli adalah korban dan saat ini ada di bawah perlindungan Nikita Mirzani. Sama Nikita, itu haknya Nikita untuk sementara ini biar dia tenang. Mungkin ada sama kakaknya atau dengan adiknya, itu menjadi haknya Nikita. Yang jelas Loli adalah korban dalam perkara ini. Di rumahnya Niki kan ada rumah yang lain. Tapi 11 yang bukan rumah yang selama ini ditempati. Jadi tidak di rumah yang ditempati, tapi ada rumah lain, rumah Niki, di mana Niki di situ mungkin sama kakaknya, kan dia akrab sekali sama pamannya. Jadi gini, anak di bawah umur itu adalah menjadi tanggung jawab dan kekuasaan orang tuanya. Nah, karena selama ini adalah Niki, maka itu menjadi kekuasaannya Nikita Mirzani. Anak itu ada dalam kekuasaan Nikita Mirzani, dia ada di mana itu menjadi rahasia yang tidak perlu saya sampaikan karena demi keselamatan anak itu sendiri. Pasti sangat sedih ya, karena aku bisa ngerasain apa yang Mbak Nikita rasain. Perjuangan sebagai single parent, membesarkan anak dan memberikan segala sesuatu yang terbaik itu pasti harus melakukan effort yang luar biasa. Jadi Nyai berharap supaya Mbak Loli bisa tenang, bisa menyadari bahwa harus mengikuti apa kata Mama Mbak Nikita, harus bisa sadar yang baik seperti apa, yang buruk ditinggalkan. Nyai tidak menganggap Mas itu buruk, cuman kan alangkah baiknya harus menurut sama apa kata Mama.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.